Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa kasih-Nya, luar biasa bagi kita. Kita ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Nya. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, menyapa saudara kasih Tuhan dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Puji Tuhan, saya Pendeta Adol Bastin putar-putar kembali mengajak Bapak Ibu saudara kasih Tuhan bersama-sama akan diberkati dengan renungan firman Tuhan melalui RPKM, renungan pengajaran kata Ros Ministry. Dalam kesempatan ini, yaitu Anda bertanya, RPKM menjawab. Anda bertanya, RPKM menjawab. Tentu RPKM itu adalah menjelaskan, menyampaikan Alkitab yang adalah jawaban dari segala kebutuhan manusia. Haleluya, puji Tuhan. Di season berikutnya kita sudah diberkati dengan siapa dikatakan mengapa Tuhan bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, apa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dan anak-anak manusia dalam Kejadian 6 ayat 2, dan kemudian juga apakah benar Yesus menolak disebut sebagai guru yang baik. Nah, kesempatan ini kita lanjutkan dengan apakah orang Kristen boleh merokok? Apakah orang Kristen boleh merokok? Luar biasa. Ini seringkali ditanyakan oleh umat Tuhan, anak-anak muda ya. Nah, ketika pendeta berkhotbah ya, sebaiknya jangan merokok. Ya, gitu. Hal dikatakan dalam Alkitab tidak ada larangan untuk merokok. Baik, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sebelum kita lanjutkan topik ini, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, Allah yang baik, Yesus Kristus adalah firman yang hidup, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Pimpin kami dalam kebenaran-Mu supaya kami boleh mengerti, memahaminya dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami berubah dan menyerahkan hidup ini, tubuh ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM, sahabat YouTube dan Facebook yang diberkati oleh Tuhan, saya akan baca 1 Korintus 3, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3, 16, 17 berkata demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus berdiam atau tinggal dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, maka kita disebut sebagai bait Allah. Baitnya Allah di mana Roh Kudus yang tadi adalah tinggal dalam kehidupan kita, maka hidup kita hanya untuk Tuhan, bukan lagi untuk kepentingan diri sendiri. Hidup kita sudah menjadi milik Tuhan, bukan lagi milik kita. Maka Tuhan mau supaya tubuh ini yang adalah miliknya harus dipersembahkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan itulah persembahan dan ibadah kita kepada Tuhan ketika kita menyerahkan tubuh kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka bolehkah tubuh ini ya dengan merokok, atau kita merokok, atau dikatakan orang Kristen boleh merokok? Nah ini dia saya kasih Tuhan. Memang benar bahwa di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang menyatakan tidak boleh atau melarang merokok. Tetapi bukan berarti bahwa kita sebagai umat Kristen boleh merokok. Karena di dalam Alkitab ada kalanya menguraikan sesuatu atau larangan agak mendetail, tetapi pula hanya prinsip saja. Nah, demikian pula dengan larangan merokok, walaupun tidak disebut secara spesifik, tetapi secara prinsip, larangan tersebut dikemukakan oleh Rasul Paulus yang sudah dibacakan tadi dalam 1 Korintus 3, 16, 17. Tapi akan saya baca sekali lagi, yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa kamu adalah bait Allah,
dan bait roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan, atau kalau membinasakan itu merusak, ya, merusak bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi dari ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa tubuh kita adalah rumah Allah. Dan kita mempunyai kewajiban menjaganya, keharusan untuk menjaga kekudusannya dan juga kesehatan. Tubuh ini harus sehat agar tidak rusak. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus itu bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan dirusak. Jangan dirusak. Dirusak dengan cara apa? Salah satunya biasanya yaitu dengan merokok. Ya, merokok itu bukan saja dilarang oleh Paulus melalui yaitu persembahkan tubuh dengan tubuh yang sehat. Karena rokok tidak akan pernah memberikan kita kesehatan, tetapi yang ada adalah ya kita sedang mempersiapkan diri menyimpan sakit penyakit, dan suatu saat sakit itu akan kita alami, bahkan mungkin kita akan mengalami namanya sakit paru-paru, kan TBC, sedang kasih Tuhan. Nah, mari kita perhatikan bagaimana penjelasan dari para medis, ya, yaitu kesehatan, dari bidang kesehatan jelas mengemukakan bahwa rokok tidak membawa faedah bagi tubuh. Sekali lagi, saya tekankan bahwa rokok tidak membawa faedah bagi tubuh, bahkan bisa merusaknya. Itu dari dokter yang mengatakan demikian, dari medis mengatakan demikian. Makanya di sampul rokok itu dibuat awas berbahaya, rokok bisa ya mematikanmu atau bisa membawa kanker. Karena itu dibuat di situ. Tapi sekalipun ada peringatan seperti itu, tetap saja orang merokok. Saudara kasih Tuhan, jadi kalau orang sudah merokok dan sudah terbiasa merokok, kalau tidak berhenti, ya sakit yang menakutkan akan menantinya, seperti kanker hidung, tenggorokan, paru-paru akan mudah terkena pada orang-orang yang merokok daripada yang tidak merokok. Hati-hati, luar biasa. Ya, dan kita pun tidak menjadi berkat bagi orang lain kalau kita merokok di sekitar orang-orang yang orang percaya, yang terganggu orang lain dengan asapnya. Ya, bisa batuk, bahkan mungkin bayi. Ya, apalagi saya dengar ini, saya lihat ya ibu-ibu, ya ada yang merokok ya dekat bayinya, sehingga asap dari rokok itu kena ke bayinya. Ya lama kelamaan bayi itu akan mengalami sakit, bahkan mungkin akan ya mengalami bocor jantung kah, apakah yang lain. Bahkan ada juga ibu hamil merokok. Aduh, luar biasa. Saudara kasih Tuhan, kalau kita umat Tuhan dan sadar tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka saya katakan berhentilah merokok. Berhentilah merokok. Perhatikan, melalui Rasul Paulus, Allah mengingatkan dan memerintahkan kita agar menjaga kesehatan dengan tidak merusak tubuh kita. Karena Allah akan membuat perhitungan dengan siapa saja yang merusak tubuh atau baik itu. Dengan dasar firman Tuhan yang sudah sangat jelas dalam 1 Korintus 3, 16, 17 tadi. Secara lengkap menyampaikan prinsipnya. Ini diungkapkan bagi orang Kristen, dilarang merokok, dilarang merokok. Ya, dilarang merokok. Tapi kalau saudara tidak sadar bahwa tubuh saudara itu adalah milik Kristus, masih menganggap itu milik sendiri, maka saya katakan firman Tuhan tadi saudara langgar, ya, bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Ya. Dan lagi, hal yang sangat penting disampaikan melalui renungan firman Tuhan ini adalah ya, berhentilah merokok. Jadi pertanyaan sudah terjawab, apakah orang Kristen boleh merokok? Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita ditebus dengan darahnya.
dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, kita percaya kepadanya, maka tubuh ini sudah menjadi milik Kristus, bukan milik kita. Tentu jangan dirusak dengan apapun, termasuk dengan rokok. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi, bagi orang Kristen yang masih merokok, berhentilah merokok. Apalagi dia pendeta, hamba Tuhan, majelis tua, berhenti merokok. Berhenti merokok. Itu melukai hati Tuhan karena sudah merusak tubuh ini. Maka pelayan apapun saudara lakukan, katakan tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Baik, inilah renungan Anda bertanya, RPKM menjawab. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Silakan dibagikan kepada orang lain. Jika memberkati, berikan respon, di like, dan juga jangan lupa di subscribe. Puji Tuhan, sampai berjumpa di renungan berikutnya. Selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.